Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu. Kita masih membicarakan tentang dosa-dosa besar yang pembahasannya kita cuplik dari kitab Al-Kabair. Kita sudah membicarakan Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama yaitu asyirk, berikut ar-riya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas Al-Kabiratul Tsaniyah, dosa besar yang kedua yaitu qatlun nafs, membunuh jiwa tanpa hak. Qatlun nafsi bighairil haq, membunuh jiwa tanpa hak. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ancaman di dalam Al-Qur'an atas dosa ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 68, Allah mengatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihah." Dan orang-orang yang tidak menyeru, tidak berdoa atau tidak menyembah bersama Allah Tuhan-Tuhan yang lain, dan tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa itu, dia akan mendapatkan dosa atas perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan azab baginya pada hari kiamat. Akan dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat. Wa yakhludu fihi muhana, dan ia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal-amal yang saleh. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 32. Allah berfirman, "Min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a." Dan oleh karena itu kami tetapkan atas Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh jiwa, ya bighairi nafsin, bukan karena dia telah membunuh sebuah jiwa yang lain, atau bukan karena ia melakukan kerusakan di muka bumi, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia. Barang siapa yang menghidupkannya, yaitu menjaga jiwa manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah ia telah menjaga seluruh jiwa manusia yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita beratnya dan besarnya dosa, ya, menumpahkan darah tanpa hak, menumpahkan darah manusia tanpa hak.
terlebih lagi apabila yang ditumpahkan itu adalah darah seorang muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggolongkan itu sebagai salah satu dari sab'ul mubiqat, ya, seperti dalam sabda Nabi yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nabi mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kamu 7 dosa-dosa besar yang membinasakan. Fadzakara qatlan nafs allati harramallahu illa bil haqq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya adalah membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Demikian pula ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, para pendengar yang budiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang laki-laki dalam sebuah hadis yang sahih, Ayyu dzambi a'zam indallahi ta'ala? Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atau menjawab, Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau jadikan bagi Allah sekutu padahal dialah yang telah menciptakanmu. Qal tsumma ay? Kemudian apa lagi? Qal, Nabi menjawab, Antaqtula waladaka khasyata ayyat'ama'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia makan bersamamu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, tsumma ay? Qal, antuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu ta'ala tasdiquha walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu surat Al-Furqan ayat 68 yang kita bacakan tadi. Nah, di dalam hadis-hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita ya, bahaya dan besarnya dosa membunuh jiwa tanpa hak. Demikian pula dalam beberapa hadis yang lain, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tuqtal nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwal man sanna al-qatl. Tidaklah terbunuh satu jiwa secara zalim melainkan atas anak Adam yang pertama mendapat bagian dari dosanya, karena dialah yang pertama kali mencontohkan perbuatan tersebut, pembunuhan tersebut. Yaitu salah satu dari 2 anak Adam yang telah mencontohkan kepada umat manusia dosa pembunuhan itu. Maka dosa pembunuhan ini adalah suatu dosa yang sangat berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abghadun nasi ila Allah thalathatun. Ada 3 orang yang paling Allah benci. Mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah, wa mutallibu dami imri'in bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu. Ada 3 orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang melakukan kejahatan di tanah haram. Kemudian orang yang mencari tradisi ataupun mengikuti tradisi jahiliyah setelah ia memeluk Islam. Dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak untuk ditumpahkan. Orang yang menuntut darah seseorang untuk ditumpahkan tanpa alasan yang hak. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Kullu dzambin asallahu ayyaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammidan. Semua dosa masih bisa diharapkan Allah akan mengampuninya, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik atau orang mukmin yang sengaja membunuh mukmin yang lainnya. Dan diriwayatkan juga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah bersabda, "Man qatala mu'minan fastabaqa bi qatlihi lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin sedang ia bangga melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya ganti dan tebusan apapun. Dan juga dari Abu Darda dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhuma
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman, fa idza asaba daman haraman ballah." Seorang mukmin senantiasa menjadi mu'nik. Mu'nik artinya yaitu dia cepat dan bersegera berjalan menuju amal soleh, yaitu dia punya gairah dan semangat di dalam beramal soleh, di dalam berbuat kebaikan. Itu artinya mu'nik. Selama ia tidak menumpahkan darah yang haram, menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Apabila ia telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan, maka ia akan menjadi ballah. Ballah artinya terputusnya gairahnya dan menjadi lemah semangatnya untuk beramal soleh. Dia akan mengalami masa-masa futur, yaitu penurunan iman. Dan juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aballahu ayyaj'ala liqatilil mu'mini taubatan." Allah Subhanahu wa taala enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Nah, ini berlaku bagi orang-orang yang membunuh orang-orang mukmin dengan sengaja. Ya, Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu taufik baginya untuk bertaubat. Ya, seperti halnya seorang mubtadi' yang Allah Subhanahu wa taala tutup pintu taubat baginya, yaitu sulit baginya untuk mendapatkan taubat atau untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Innallaha ihtajaza taubata sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghalang taubat seorang mubtadi hingga dia meninggalkan bid'ahnya. Ya, sama seperti di sini Allah Subhanahu wa taala enggan menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuka pintu taufik untuk bertaubat untuk bertaubat. Dan diriwayatkan juga dari Rifa'ah bin Shaddad Al-Qitbani, ia berkata, "Kalau bukan karena perkataan yang aku dengar dari Amr bin Hamaq Al-Khuzai, niscaya aku akan datangi Mukhtar. Aku mendengar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ammana rajulan ala damihi faqatalahu fa innahu yahmilu liwa'a ghadrin yaumal qiyamah." Barang siapa memberi jaminan keamanan atas jiwa seseorang, tapi ia malah membunuhnya, maka ia akan membawa panji khianat, liwa, yaitu panji-panji pengkhianatan pada hari kiamat, yaitu panji-panji pengkhianat pada hari kiamat. Nah, hadis-hadis yang kita bacakan tadi atau yang kita sampaikan tadi berisi dapat kita simpulkan beberapa faedah. Di antaranya adalah kerasnya pengharaman menumpahkan darah seorang mukmin atau darah seorang muslim tanpa hak dan menumpahkan darah manusia secara umum. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi yang dikehendakinya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat," yaitu surat Al-Furqan ayat 70. Ini berkonsekuensi, ayat-ayat ini berkonsekuensi bahwa dosa-dosa selain syirik itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis tadi di mana Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Demikian juga perkataan Rasulullah, "Lam yaqbalillahu minhu sarfan wala adla." Allah tidak akan menerima darinya ganti rugi ataupun tebusan apapun. Nah, tentunya dosa membunuh jiwa tanpa hak, dosa membunuh tentunya di bawah dosa syirik. Dan ayat dalam surat Al-Furqan secara jelas menyebutkan diterimanya taubat seorang pembunuh. Yaitu apabila seorang pembunuh bertaubat, maka diterima taubatnya. Lalu bagaimana cara menggabungkan antara keduanya? Sebagian ahli ilmu ada yang berpendapat bahwa hadis-hadis di atas berlaku bagi orang yang menghalalkannya, yaitu menghalalkan pembunuhan. Atau hadis-hadis tersebut merupakan peringatan dan ancaman keras. Dan ini agak muskil karena orang yang menghalalkan pembunuhan seorang mukmin, walaupun dia tidak membunuh, dia juga dihukumi kafir.
Karena dia telah menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak melakukan dosa pembunuhan itu. Dan kalau dia lakukan, maka ini adalah satu yang lebih besar lagi. Nah, sebagian ulama lainnya mengatakan membawakan hadis-hadis tersebut atas orang yang tidak bertaubat. Adapun apabila ia bertaubat, maka orang yang bertaubat dari dosa tentu terbebas ya dari dosa tersebut. Ya, seperti halnya orang yang tidak berdosa. Demikian. Jadi dapat kita katakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni atau enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang membunuh seorang mukmin, itu dibawakan kepada makna bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memberinya taufik untuk bertaubat, ya, tidak memberinya taufik untuk bertaubat, tidak membuka pintu taufik baginya untuk bertaubat. Ya, sama halnya atau kasusnya dengan seorang ahli bid'ah yang Allah Subhanahu wa taala halang. Allah Subhanahu wa taala tutup baginya pintu taubat hingga dia sulit untuk bertaubat. Demikianlah dua dosa ini, yaitu bid'ah dan membunuh manusia tanpa hak, ya, membuat pelakunya sulit untuk bertaubat. Kalau kita cermati hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Darda dan Ubadah bin Samit tadi, yaitu yang berbunyi, la yazalul mu'minu mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman fa idza asaba daman haraman ballah, yaitu seorang mukmin senantiasa punya gairah untuk beramal soleh dan menjadi soleh selama tidak menumpahkan darah yang haram, tidak membunuh manusia tanpa hak. Nah, apabila ia melakukan itu, maka ia akan menjadi ballah. Ballah artinya orang yang sudah tidak punya semangat dan gairah untuk beramal soleh. Artinya dia telah mencapai titik futur yang sangat parah. Hingga ya, kemungkinan untuk mendapatkan taufik bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin tipis, semakin kecil. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu ikhwani fiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita agar tidak terlibat di dalam masalah darah, hutang darah terhadap manusia. Karena inilah bab muamalah yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima." Bahwa perkara pertama yang akan diadili pada hari kiamat nanti adalah berkaitan dengan masalah darah. Ya. Masalah pertama atau kasus pertama, permasalahan pertama yang akan diadili di antara manusia nanti pada hari kiamat adalah masalah darah. Maka kalau kita bisa melepaskan diri kita dari hutang piutang di dalam masalah darah ini, maka hendaklah kita menjadi orang tersebut, yaitu kita bertemu Allah Subhanahu wa taala tanpa terlibat hutang darah dengan manusia lainnya, dengan orang lain. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalul abdu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Sesungguhnya seorang hamba senantiasa mendapat kelapangan di dalam agamanya selama ia tidak tertimpa ataupun tidak menimpa dirinya daman haraman, yaitu hutang telah menumpahkan darah yang haram untuk dibunuh. Artinya selama dia tidak terlibat yang namanya pembunuhan manusia tanpa hak, membunuh manusia tanpa hak. Demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka dari itu Nabi memperingatkan kepada kita, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Janganlah kamu nanti menjadi kafir peninggalku, yaitu sebagian dari kamu menebas leher sebahagian yang lainnya. Demikian ikhwan fillah. Karena urusan membunuh manusia, apalagi seorang mukmin, ini adalah sesuatu yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqatlu mu'minin a'zamu 'inda Allah min zawalid dunya." Laqatul mu'minin a'zamu 'inda Allah min zawalid dunya. Ya, terbunuhnya seorang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada musnahnya atau hilangnya dunia. Ya, jadi ini menunjukkan besarnya dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dosa membunuh seorang mukmin
tanpa hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita bersikap warok terhadap darah saudara-saudara kita sama kaum muslimin. Demikian juga darah orang-orang yang tidak halal ataupun haram untuk ditumpahkan. Nabi mengatakan al-kabair, termasuk dosa-dosa besar itu adalah al-israku billah wa qatlun nafsi wal yaminul ghamuz. Dosa-dosa besar itu adalah berbuat syirik kepada Allah, membunuh jiwa tanpa hak, dan bersumpah palsu. Demikian ikhwan fillah. Bahkan bukan hanya darah seorang mukmin, darah seorang kafir muahid, yang kafir yang telah terikat perjanjian dengan kaum muslimin dan terlindungi darahnya, juga haram untuk ditumpahkan. Dan Rasulullah SAW telah memberikan ancaman yang berat bagi orang-orang yang membunuh kafir muahid, sementara dia tidak halal untuk ditumpahkan darahnya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Amr, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qatala muahidan lam yurih raihatal jannah wa inna raihataha la tujad min masirati 40 aman. Barang siapa yang membunuh kafir muahid, ia tidak akan mencium wanginya sorga atau aroma sorga, padahal sesungguhnya wanginya sorga itu dapat dicium dari jarak perjalanan selama 40 tahun. Demikian Jadi artinya ia akan dijauhkan dari sorga Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak akan mencium aroma sorga, padahal aroma sorga itu sudah tercium selama 40 hari atau 40 tahun perjalanan. Demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi hendaklah seorang mukmin itu berhati-hati terhadap darah saudaranya sama kaum muslimin dan darah orang-orang yang haram untuk dia tumpahkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana seorang itu walaupun dia tidak melakukan pembunuhan itu, tapi dia punya niat, punya tekad untuk membunuh, maka ia akan terkena dosa yang sama. Nabi mengatakan idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan membawa pedang-pedang mereka berdua, maka yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Qila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Nah, wahai Rasulullah, yang membunuh sudah jelas. Lalu bagaimana yang dibunuh, yang terbunuh? Maka Nabi mengatakan li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena dia bermaksud dan berniat untuk membunuh temannya itu atau saudaranya itu, lawannya itu. Nah, demikian. Dia haris, yaitu dia juga punya punya niat yang kuat untuk membunuhnya, Dan dia sudah melakukannya dengan memegang senjatanya dan bersiap-siap membunuhnya. Hanya saja ia kedahuluan dan dibunuh oleh lawannya. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini merupakan ancaman yang berat bagi orang-orang yang terlalu gampang untuk menumpahkan darah saudaranya sama muslim, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, di dalam sebuah hadis ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an, disebutkan bagaimana haramnya membunuh jiwa yang telah muslim, yang telah muslim, artinya yang telah masuk Islam, yang telah menganut Islam, walaupun dia baru masuk Islam, atau zahirnya muslim, meskipun ada hal-hal yang mencurigakan padanya, ia tetap tidak boleh ditumpahkan darahnya. Diriwayatkan dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda jika aku bertemu dengan seorang laki-laki kafir, lalu kami pun berkelahi, yaitu beradu pedang, bertempur, hingga ia berhasil menebas hingga putus belah tanganku dengan pedangnya. Namun kemudian ia terdesak ke sebuah pohon dan dia mengatakan, aku masuk Islam. Yaitu dia masuk Islam. Dia bersyahadat. Apakah aku boleh membunuhnya? Setelah ia mengatakan perkataan itu, ya Rasulullah, maka beliau menjawab, la taqtulhu. Jangan kamu bunuh dia. Aku katakan, Al-Miqdad bin Aswad mengatakan,